Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat jamaah Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya yang Allah berikan pada kita semuanya, sehingga dengan nikmat tersebut Allah masih memberikan pada kita kesehatan, Allah masih memberikan pada kita kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah salat maghrib di Masjid Nurul Huda ini, kemudian dilanjutkan untuk mengikuti pengajian yang ada di Masjid Nurul Huda ini sampai waktu Isya. Mudah-mudahan talabul ilmi yang kita lakukan pada malam ini senantiasa dicatat oleh Allah sebagai ibadah kita yang agung, ibadah kita yang mulia di sisi Allah Ta'ala, lebih mulia daripada mengangkat senjata untuk melawan musuh-musuh Islam, lebih mulia dari salat sunnah 1000 rakaat. Dan mudah-mudahan akan senantiasa menjadi timbangan kebaikan kita besok pada hari kiamat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Durus fi Syarhi Nawaqidil Islam, pelajaran-pelajaran yang ada dalam kitab Syarah Nawaqidul Islam, ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, dari kitab Matan Nawaqidul Islam oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Melanjutkan Ad-Darsu Tasi fi Syarhin Naqidis Samin, melanjutkan yang kemarin itu pelajaran yang ke-9 dari Sarah pembatal keislaman yang nomor 8, Mudahiratul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin, yaitu membantu orang-orang musyrik, membantu orang-orang kafir, menolong mereka, wala loyal kepada mereka untuk memerangi kaum muslimin. Ini termasuk bagian dari pembatal Islam. Jadi membantu orang-orang kafir, membantu orang-orang musyrikin, loyal, menjadikan mereka kawan setia, sahabat akrab. Mereka bahu-membahu untuk memerangi saudara sesama kaum muslimin, untuk memerangi kaum muslimin. Maka dia termasuk orang kafir, keluar dari agama, mukhrijun minal millah. Wa dalil qauluhu ta'ala, dalilnya sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Barang siapa yang berwala kepada mereka, loyal pada mereka, membantu mereka orang-orang kafir, atau menjadikan mereka sebagai pemimpin dari kalian semuanya, maka fa innahu minhum, sesungguhnya orang tersebut
termasuk bagian dari mereka dan akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat termasuk dari golongan mereka. Maksudnya dari golongan mereka itu apa? Fahuwa misluhum fil kufri. Sama kedudukan mereka dalam apa? Dalam kekufurannya. Dalam kekufurannya, dalam kekafirannya, dalam kemusyrikannya itu sama. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah bagi orang-orang yang zalim. Tidak boleh kita jadikan non-muslim sebagai sahabat akrab, sebagai pemimpin, sebagai teman setia, khususnya di dalam memerangi kaum muslimin. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan dari ada beberapa pertanyaan yang ada dalam kitab ini. Tanya dari kitab ini, soalun hal ibramul ittifaqiyat ma'ahum ala insya'il masyarih al-askariyah fi biladil muslimin ya'tabiru minal mudahirati lahum wal munasirah lahum. Apakah perihal kesepakatan atau kerjasama dengan mereka orang-orang non-muslim untuk suatu proyek kemiliteran, kerjasama militer di negeri kaum muslimin. Apakah yang demikian itu diibaratkan seperti bentuk menolong mereka dan membantu mereka dalam memerangi kaum muslimin? Jadi beliau Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala ditanya di dalam akhir kitab ini, apakah jika ada suatu negara Islam seperti Saudi atau kita atau yang lainnya itu mengadakan kerjasama militer, hubungan kerjasama bilateral di antara negara non-muslim atau negara kafir, maka apakah yang seperti ini bisa dikatakan sebagai kita loyal atau kita membantu mereka dalam memerangi kaum muslimin? Maka beliau menjawab, hadza jaizun li'annahu limaslahatil muslimin. Nahnu bihaja ila an tata'allama al-umur al-harbiyah wa salib al-harbi wa hum yattaqinunaha aksara minna. Maka yang seperti ini diperbolehkan. Negara Islam, negara muslim melakukan kerjasama bilateral, kerjasama tentang persoalan militer, entah itu pasukan, entah itu persenjataan. Maka beliau mengatakan ini diperbolehkan jika ada negara muslim yang telah melakukan hal yang seperti itu. Karena kita butuh apa? Butuh belajar dalam perkara-perkara perang. Misalkan ada latihan perang bersama di antara tentara negeri kaum muslimin dengan tentara dari negeri orang-orang kafir. Maka yang seperti itu boleh dengan dasarnya apa? Kita mengambil ilmu dari kerjasama tersebut, mengambil teknik bagaimana cara berperang dengan baik, dengan benar. Karena mereka lebih apa? Lebih pandai, lebih pintar dalam persoalan-persoalan yang seperti ini. Maka hal ini tidak dilarang. Nastafidu min khabaratihim, kita mengambil faedah, mengambil manfaat dari informasi ilmu tentang perang, tentang persenjataan yang mutakhir di zaman sekarang. Walisa hadza minal muwalat, hadza min tabadulil masalihil lati yahtajuhul muslimun.
Ya. Ini adalah bentuk saling tukar menukar kebaikan. Nah, ini dibutuhkan oleh kaum muslimin. Ini bukan bentuk sebagai wala, bukan bentuk sebagai menolong mereka, tetapi hal ini sebagai tukar menukar tentang informasi tentang ilmu berperang. Nah, ini diperbolehkan. Gitu ya. Bagaimana kalau kita kerjasama dengan negara Yahudi dan sebagainya? Nah, kalau bisa jangan itu, negara yang lain, negara kafir yang lain saja yang masih ada, yang baik kan begitu. Untuk meminimalisasi agar kita tidak terjerumus ke dalam bersahabat dengan orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Jelas orang Yahudi memerangi kaum muslimin yang ada di Palestina, tidak henti-hentinya sepanjang masa, dari awal sampai akhir, sekarang sampai nanti selamanya. Ya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang ini Indonesia belum mengakui negara itu. Belum mengakui negara itu dan belum ada kerjasama dengan negara tersebut. Kecuali memang di antara sebagian kaum muslimin yang nyelonong datang ke sana. Gitu loh. Nyelonong datang ke sana melakukan perjanjian, melakukan musyawarah, kerjasama di bidang mungkin pendidikan atau yang lainnya, yang nyelonong ada. Ini luar biasa seperti ini. Di sisi lain kaum muslimin dibantai habis, tapi di sisi lain ada sebagian kelompok ya di negeri kita yang justru melakukan wala, bersahabat dengan mereka. Kemudian soal berikutnya, hunaka man yufti biqatil kufar alladzina fil jaziratil arabiyyah allalu dzalikum bi annahum laysu muahadin wali anna daulatahum taqtul muslimin bismil irhab. Hadhil fatwa sahihatun. Ada orang yang berfatwa diperbolehkannya membunuh orang-orang kafir di Jazirah Arab dengan alasan mereka bukan kafir muahad, karena negeri mereka, daulah mereka telah memerangi kaum muslimin dan menuduh kaum muslimin sebagai teroris. Apakah fatwa ini sahih atau tidak? Apakah fatwa ini benar atau tidak? Jawabnya beliau, hadza min fatwal juhal. Ini adalah fatwanya orang-orang yang juhal, yang bodoh. Ada orang yang berfatwa diperbolehkannya membunuh orang-orang kafir yang ada di Jazirah Arab. Mereka beralasan mereka bukan kafir muahad. Orang-orang kafir yang ada di negeri Jazirah Arab, mereka bukan kafir muahad, bukan kafir yang sedang melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Karena negara asal mereka memerangi dari kaum muslimin dan menuduh kaum muslimin sebagai teroris. Ini adalah fatwa yang jahil. Tidak boleh wala yajuzu qatlul kufar alladzina ja'u bi ahdin wa dakhalu bi amani li anna hadza ghadrun wa khiyana. Tidak diperbolehkan membunuh orang-orang kafir yang mereka datang dari negeri mereka ke negeri kaum muslimin, baik di negeri kaum muslim maupun di Jazirah Arab. Karena mereka datang dengan apa? Dengan melakukan tugas, melakukan perjanjian. Mereka masuk dengan apa? Dengan dilindungi oleh keamanan. Nah, tidak diperbolehkan untuk membunuh mereka, memerangi mereka, karena ini termasuk daripada bagian dari khianat. Tidak diperbolehkan. Wala yazu hadza walau kanu fi jaziratil arabi yajuzu lahum ay yadkhulu jaziratal arabi limasalihil mutabadilah. Walaupun mereka berada di negeri Arab, ya, diperbolehkan mereka masuk di tanah Arab
Tujuannya limasalihil mutabadilah. Untuk apa? Untuk tukar menukar informasi dan kebaikan. Imma sufara, ada kalanya mereka adalah orang-orang yang safar. Imma tujar, ada kalanya mereka dagang. Ya, berdagang atau membuka bisnisnya di sana. Imma umal, ada kalanya pegawai. Yakumuna bi amalin, dan mereka menjadi pegawai, menjadi insinyurnya, arsiteknya. Al-mamnu al-istaiton atamkinul kufar al-istaiton fil jazirati. Jadi dilarang kita memerangi mereka jika mereka sudah masuk kepada jazirah Arab dan melakukan hal-hal yang demikian itu sesuai dengan perjanjian, yaitu perjanjian kerjasama maupun perjanjian aman kepada negeri kaum muslimin. Maka tidak diperbolehkan kita memerangi mereka, membunuh mereka, tidak diperbolehkan. Kita diperintahkan adalah yang dilarang ya. Banyak sekali dalam persoalan ibadah dan ubudiyah. Selama mereka tidak menyebarkan akidahnya, selama mereka tidak mengajak kaum muslimin di dalam peribadatannya, itu ya. Selama mereka tidak memerangi kaum muslimin, mereka mau hidup damai di negeri kaum muslimin, dijamin keamanannya, dijaga perjanjiannya, kontraknya dan sebagainya, maka mereka dilindungi. Tapi kalau mereka sudah benar-benar memerangi, maka kita ambil tindakan yang sesuai dengan Islam. Tapi kaum muslimin rahimakumullah, maka kita jangan sampai dengan adanya mereka di negeri kaum muslimin lalu kita terjerumus ke dalam apa? Loyal kepada mereka, terjerumus kepada budaya mereka, kepada akidah mereka, kepada ibadah mereka. Ya contohnya sudah banyak di kita sebagai kaum muslimin ini. Mereka diperbolehkan bermuamalah dengan orang-orang kafir dalam hal selain daripada ibadah, tapi justru mereka kebablasan. Mereka menjadikan ibadah sebagai muamalah dan ini tidak diperbolehkan. Ya seperti contoh kemarin, mereka sudah jelas. Jika mereka melakukan hari raya mereka, gitu ya, kita sebagai kaum muslimin, ya tidak diperbolehkan mengucapkan selamat, hadir di dalam hari raya mereka, membantu mereka, tidak boleh seperti ini. Bahkan bisa terjerumus kepada kekafiran. Mengucapkan selamat di sini dijelaskan oleh para ulama. Yang jelas Sirajuddin Al-Balkini As-Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i, beliau ditanya seorang muslim mengucapkan selamat pada hari raya orang-orang non muslim, bagaimana hukumnya ini? Beliau menjawab, "Idza qala al-muslimu lidzimmi dzalik fi qasdi taqdimi dinihim wa idihim haqiqatan fa innahu yakfur." Apabila ada seorang muslim yang mengucapkan selamat atas hari raya mereka dengan mengagungkan, dengan memuliakan mereka, ya, itu termasuk dengan menghormati mereka. Jadi ucapan selamat itu menghormati mereka, mengagungkan mereka, memuliakan mereka. Maka ini kafir, keluar dari agama orang itu. Sadar atau tidak dia keluar dari agama. Karena orang yang mengucapkan selamat itu kan berarti apa? Yang memuliakan, mentakdim. Gak ada niat-niatku, gak ada mentakdim kok. Tidak ada mengagungkan, tidak ada memuliakan, hanya mengucapkan selamat, tidak bisa. Artinya ucapan selamat itu sama dengan mengagungkan. Ini tidak diperbolehkan. Begitu pula hadir juga tidak diperbolehkan.
Jadi la yajuzu lil muslimin ayahduru a'yadahum li'annahum ala mungkar wazur. Tidak boleh menghadiri hari raya non muslim, perayaan hari raya non muslim, karena mereka telah melakukan kemungkaran. Sebagai ibadur rahman la yashhaduna zur. Nah, ibadur rahman tidak menghadiri perbuatan yang mungkar, tidak menghadiri kemungkaran. Jadi orang yang datang dan mengikuti hari raya non muslim seorang muslim, maka ini diharamkan. Mengucapkan selamat maka hukumnya kafir. Bahkan ada pendapat yang ekstrim dan ini bagus saya kira, memang ini telah disepakati. Seperti pendapatnya Abu Hafiz Al-Hanafi yang dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Man ahda fihi baydatan ila musrikin ta'diman liyaumi idihim faqad kafar billahi ta'ala. Barang siapa yang menghadiahkan telur kepada orang muslim, non muslim, pada orang kafir pada waktu hari raya mereka, menghadiahkan telur, nyumbang telur, sedekah telur, maka ini adalah kafir, kafir murtad seperti ini, sudah murtad sekali, enggak wis. Tak boleh para jamaah. Nyo tak bantu yuk, gak iso bantu apa-apa, aku tak kei telur ae 1 kilo. Saiki telur larang regane. Mundak terus. Tak kei 1 kilo ae yo. Tak bantu 1 kilo ae kanggo riyamu meneh. Kafir seperti ini. Harus syahadat lagi, bertobat dan kemudian syahadat lagi. Batal Islam yang seperti ini para jamaah. Kita jual beli di pasar, ada orang non muslim beli bahan makanan untuk persiapan hari raya mereka, maka nggak boleh kita jual para jamaah, nggak boleh kita jual, okay? Kita bilang, tapi kalau nggak tahu ya nggak apa-apa, masa kita tanya, sampean muslim atau enggak kira-kira, Pak beli tepung 5 kilo. Nah kan bisa kita tanya, untuk apa Bu? Nah gitu kan, untuk apa kan begitu? Ini loh tak kasih yang bagus. Untuk apa beli tepung? Kanggo Natalan besok. Langsung dengan tegas kita katakan, mohon maaf Bu, mohon maaf enggak saya jual. Gitu caranya. Oh, no caranya harus berani begitu. Gak ada kokur-kokur man rek wah ke pirang-pirang kilo. Aduh, lak gak payu-payu gimana nih? Gak ada kokur-kokur ngono. Karena itu memang tidak diperbolehkan. Sampai segitunya para jamaah ini, sampai seperti itu. Untuk apa? Menjaga kehati-hatian daripada akidah kita, iman kita. Karena itu menyangkut daripada hal-hal yang membatalkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak didasari. Orang yang dengan alasan apa? Toleransi, datang menghadiri, mengucapkan selamat, bahkan melakukan azan di gereja, azan di gereja, tibaan terbangan di gereja, begitu ya, seperti itu. Masya Allah seperti ini. Sholat, oh iya ada sholat. Bahkan ini yang melakukan sholat ini Grand Al-Azhar. Nah, Grand Al-Azhar Kairo. Para ulama mereka melakukan sholat di gereja. Insyaallah naudzubillah seperti ini. Ini para jamaah jangan mengkuliahkan putra-putri jenengan di Al-Azhar. Kalau tidak akan menjadi murtad, batal imannya. Seperti itu. Jangan. Bahaya para jamaah. Yang mendirikan Al-Azhar dulu adalah apa? Bani Fatimiyun kalau tidak salah itu. Di mana Bani Fatimiyun itu adalah pimpinannya orang-orang Syiah. Sekarang dirusak sampai segitunya. Tetapi yang menjadi ironis, tetangga sebelah kita, saudara-saudara sebelah kita mengirimkan santrinya, mahasiswanya justru ke Al-Azhar sana. Apa seperti itu macam? Ini memang niat bunuh diri apa ya seperti itu di sana. Kok gak kepingin ya dekat dengan Nabi, dekat dengan Rasulullah SAW, gitu ya? Gak kepingin seperti itu. Malah di negerinya Fir'aun, seperti itu.
Padahal di negeri Pirami, negerinya Fir'aun, gimana seperti itu? Karena bahayanya dari akidah mereka masih campur baur para jamaah. Ya akidah sufi, akidah haroki, akidah wahdatul wujud, semuanya jadi satu di sana. Syairah. Makanya jangan sampai naudzubillah menyekolahkan putra-putri kita di Mesir, eman Pak, itu sama dengan bunuh diri, sama dengan membunuh orang tuanya nanti kalau sudah besar. Kemudian al-muamalatul kuffar alladzina lam yuqatilul muslimin wa lam yakhrujuhum min diyarihim bil ihsan ilaihim al huwa minal mawaddah wal mudahara wa kaifa takun. Maka muamalah dengan orang-orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin dan tidak mengusir kaum muslimin di negeri mereka dengan berbuat baik pada mereka, apakah ini termasuk mencintai mereka atau tolong menolong terhadap mereka? Jadi pertanyaan, apakah bermuamalah dengan orang-orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin dan tidak mengusir kaum muslimin dari negerinya, ya harus berbuat baik pada mereka, perbuatan baik pada mereka, apakah termasuk dari mencintai dan tolong menolong terhadap mereka? Maka jawabannya in ahsanu ilaina nuhsinu ilaihim. Jika mereka baik kepada kita, jika ada non muslim berbuat baik kepada kita, maka kita berbuat baik kepada mereka. Dalam ayat la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Tidak dilarang bagi kalian, Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian di dalam agama dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian, antabarruhum, kalian berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan kalian berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi nuksinu ilaihim fi umuri dunya. Tidak ada persoalan. Non muslim berbuat baik pada kita, kita berbuat baik kepada mereka dalam urusan-urusan dunia. Idza ataka hadiyatan tuti hadiah, kalau dia memberimu hadiah kita berikan mereka hadiah. An-Nabi sallallahu qabilal hadiyatal kuffar, Rasul menerima hadiah dari orang-orang kafir. Dia anal hadiah min ta'amul dunyawi wala ba'sa biha, karena hadiah adalah urusan perkara-perkara apa? Duniawi, ya. Itu diperbolehkan. Tapi para jamaah kalau mereka memberikan hadiah di hari raya mereka, dilihat dulu, ya. Ojo anggar diterima wae. Apa hadiah yang diperbolehkan? Kalau mereka memberikan hadiah seperti buah-buahan, ya, roti umpamanya, boleh diambil. Tapi kalau mereka memberikan kita hadiah berupa mantel, jaket Santa Claus, jangan diterima. Terus kanggo apa adem-adem kayak jaket Santa Claus? Simbol-simbol mereka ndak boleh kita terima. Dikai piring dadakno ni sore piring ana salipe ngono. Jangan diterima. Dipecah kalau perlu seperti itu. Ya. Atau kita diberi ketika hari raya mereka, diberi sesembelihan mereka. Mereka menyembelih dengan niat untuk hari raya mereka, maka tidak boleh kita terima. Jadi yang diterima dari hadiah mereka pada hari raya mereka, yaitu aja buah-buahan, makanan yang dia beli di pasar. Masakan bagaimana masakannya? Hati-hati Pak, ini rawan sekarang masakannya itu. Bukan kita mengharamkan masakannya, karena yang diharapkan masakannya itu khawatir mereka masak itu dengan menggunakan penyedap dari apa? Minyak biba alias babi. Minyak babi Pak, begitu. Di situ ada bakso babi di situ. Di mana ini? Situ. Iya, salah. Kau wede gede ngono Pak daginge ya, kaya kikil ngono masyaallah seperti itu. Lah sing tuku kok cik lekoe, cik enake ngono. Itu loh. Di bawahnya lampu setopan itu loh.
Khawatir karena masih banyak non-muslim di sekitar kita kalau masak menggunakan penyedap minyak babi. Ini gak ngono gak sedep para jamaah. Nah ini yang kita waspadai. Khawatir kalau kita sering-sering dikasih masakannya, mereka mencampuri minyak itu lalu diberikan kepada kita. Ya ini yang diharamkan seperti ini. Maka hati-hati kalau kita dikasih masakannya, kilo yuk takai sego goreng umpamanya begitu. Wis ndak usah. Iya, wis diterima tapi mari ngono dipakan. Bahayanya dari seperti itu para jamaah. Jadi hati-hati kalau masakannya itu seperti itu. Kemudian berikutnya soalun hunaka man yaqul inna muwalatal kuffar wa mudaharatahum takunu ala salasi aujahin. Sesungguhnya wala kepada orang kafir dan menolong mereka ada tiga bentuk. Al-awwal antakuna tawaliyan taman mutlaqan aman fahada kufrun mukhrijul minal millah. Jadi loyal pada orang-orang kafir, menolong mereka ada tiga bentuk. Yang pertama yaitu menolong loyal secara mutlak. Ya. Loyal menolong mereka secara mutlak dan ini keluar dari agama. Murtad. Asani yang kedua antakuna li aji taksili maslahati khassa wa laysa huna ma yalji'u ilaiha min khaufin wa nahwi wa hadza haramun laysa bikufrin. Ada seseorang menolong orang-orang kafir, orang muslim menolong orang-orang kafir, ya. Tetapi di sini untuk mendapatkan kebaikan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kebaikan dari mereka. Maka ini tidak kafir, tetapi di sini adalah merupakan perbuatan yang haram. Membantu mereka karena ada maunya. Membantu mereka karena ada ingin hal-hal yang ingin dicari. Kalau saya tidak membantu dia, kalau duit aku ngono, umpamanya seperti itu. Tidak dapat untung saya, tidak dapat Tidak dapat sesuatu dari dia. Maka yang seperti ini ma'asyiral muslimin hukumnya adalah haram. Salisan yang ketiga antakuna bisababi khaufi minal kuffar. Wal hukmi fi dzalikumul jawab bisartin ayyakuna antawalla fid dhahiri dunal batin. Ketiga, disebabkan karena takut dari orang-orang kafir. Takut. Ya, ada hal di situ ada unsur ketakutan. Kalau saya tidak membantu, wah langsung saya akan dibunuh, diintimidasi semua keluarga saya. Maka yang demikian itu boleh, tetapi dengan syarat ya kita dalam batin kita menentang, dalam hati kita melawan, dalam hati kita ingin memberontak mereka, ingin melawan mereka, tetapi tidak mampu, tidak kuasa. Maka ini diperbolehkan. Seperti orang-orang yang hidup di tengah orang-orang kafir, non-muslim, tetapi tidak mampu untuk berhijrah. Karena lemah dia untuk berhijrah. Ini diperbolehkan. Tapi dia terus berusaha untuk berhijrah. Bagaimana meninggalkan negeri tersebut dan menuju negeri muslim. Kemudian dijelaskan di sini hal hadza taqsimus sahih. Apakah pembagian ini dibenarkan? Maka jawabun atawalla hadza qismain. Membantu dan loyal kepada mereka ada dua bagian. Tawallihim min ajli dinihim. Wa hadza kufrun mukhrijun minal millah. Membantu mereka karena agama mereka. Membantu karena semata-mata karena agama mereka. Maka ini tidak diperbolehkan. Tawallihum min ajli tama'i dunya ma'abughdihim wa bughdi dinihim wa hadza muharramun laisa bikufrin. Membantu mereka atau loyal pada mereka karena urusan dunia, karena tamak
ingin mendapatkan sesuatu dari dunia tetapi benci kepada mereka dan benci kepada agama mereka, maka ini haram dan tidak dihukumi dengan hukum kafir. Jadi kita kalau hidup atau kita berada di tengah-tengah orang-orang non-muslim, maka harus memiliki ilmu yang seperti ini. Ya, harus memiliki ilmu yang seperti ini. Kita setuju dengan mereka, kita pro dengan mereka, kita membantu mereka dalam persoalan apa. Gitu ya. Kalau kita menolong mereka, membantu mereka dalam persoalan ubudiyah, akidah, maka kafir hukumnya. Itu. Tapi kalau hanya semata-mata karena urusan dunia tidak kafir, tapi haram. Tapi yang aneh di kita ini aneh. Di negeri kita ini memang ada yang aneh gitu ya. Apa yang aneh? Orang muslim membantu membangun gereja, melegalisasi surat-surat gerejanya, kan begitu ya? Sampai menjaga gereja orang-orang non-muslim. Tapi di sisi lain mereka membakar masjid-masjid kaum muslimin, merobohkan masjid-masjid kaum muslimin. Ini kan sesuatu yang aneh bin ajaib gitu ya. Bagaimana seperti ini? Kalau dia nanti berkuasa, dia muslim, maka dia bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Dia diberi kekuasaan di negeri yang mayoritas muslim, dia sendiri muslim, tapi justru berbalik arah. Maka jelas hal-hal yang seperti ini kalau kita kaitkan dengan nawakidul Islam ya wis batal, Islamnya batal. Tapi kita tidak mengkafirkan individu sebelum ada iqamatul hujjah dan hilang hal-hal yang menghalanginya, tapi secara keseluruhan bagaimana kita membantu, membangun, menjaga tempat ibadahnya non-muslim, lalu tempat ibadahnya muslim dihancurkan dan sebagainya. Ini sudah jelas seperti ini. Hukumnya sudah jelas, sudah keluar dari agama seperti ini. Tidak bisa diijtihadi lagi yang seperti ini para jemaah. Tidak bisa diijtihadi lagi. Oh itu ikhtilaf perbedaan para ulama, tidak bisa seperti ini. Cuman kalau kita mengkafirkan individu, harus ada syarat-syarat kriteria yang harus kita tafsil, kita perinci yang demikian itu. Kemudian man awan al-musyrikin ala muslim bisila au ghairi mukarrahan au khaifan an ala irdihi falyatabiru irtikab naqidan min nawaqidil Islam. Apakah membantu orang-orang non-muslim, musyrik, orang-orang kafir untuk memerangi orang-orang muslim dengan membantu mereka membuat senjata. Membuat senjata mereka. Tapi membantu membuat senjata mereka, orang-orang non-muslim yang memerangi orang-orang muslim, itu setengah memaksa. Karena seorang muslim tersebut dikhawatirkan ya, takut akan agama dan kehormatan dirinya, dia hilang. Oke, bagaimana seperti ini termasuk membatalkan Islam? Maka jawabannya hadza kama dzakarna annahu idza kana mukarrahan yakunu minal mustad'afin. Anallahu qad adzarahu idza kana la yastati'u hailatan wa la yahtadi sabil wa baqa ma'al kuffar ittiraran bihadza qad adzarahu Allah. Maka beliau menjawab, sudah saya jelaskan, sudah kami jelaskan. Tidak ada orang yang dipaksa. Jadi orang-orang yang lemah, terpaksa dia dipaksa ya untuk membantu mereka, baik membantu dalam membuat senjata bagi mereka. Maka jika mereka ini orang-orang yang lemah dari kaum muslimin, lemah untuk berhijrah, lemah untuk meninggalkan negeri kaum muslim, lemah untuk melawan mereka, maka Allah memberikan uzurnya, Allah memaafkannya. Karena dia melakukan seperti itu dengan terpaksa. Di dalam hatinya pun dia juga membencinya. Hal al-hukmu bi ghairi ma anzalallahu minal kufril ashar am minal akbar. Wa mad dalilu ala dzalika fi kitabillah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan berikutnya,
apakah berhukum dengan selain apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kafir kecil atau kafir akbar? Dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah seperti apa? Maka belum menjawab, hadi mas'alatun wadihatun mubayyinatun fi kalami ahli ilmi wal a'immah. Jadi ini masalah sudah dijelaskan oleh para ulama dan para imam. Ya, orang-orang yang berhukum kepada selain apa yang telah diturunkan oleh Allah, dia meyakini diperbolehkannya. Dia berhukum kepada selain hukum Allah, dia meyakini diperbolehkannya. Atau dia mengatakan hukum selain Allah itu lebih baik. Atau sama hukum Allah dengan hukum buatan manusia. Atau dia mengatakan boleh milih kok. Allah tidak memaksa kok. Boleh memilih hukumnya, boleh memilih hukum yang dibuat oleh manusia. Dengan mengatakan siapa yang menghendaki monggo, siapa yang tidak menghendaki monggo, ya. Ada kafirun bil ijma', maka orang ini adalah dihukumi sebagai orang yang kafir sebagaimana ijma' daripada para ulama. Kemudian hal al-khawarij tabiran min ahlil qiblah wal yusalli khalfahum wa ma da bata man yusalli khalfahu min ahlil qiblah. Maka khawarij jadi ibaratkan dikatakan sebagai ahlul qiblah. Apakah salat di belakang mereka? Itu diperbolehkan. Maka dijelaskan para ulama beberapa pendapat tentang khawarij. Apakah mereka orang kafir atau orang sesat atau berbuat kerusakan? Ada dua pendapat. Wal qaulu bi takfirihim aqrabu li anal adillata dallat ala kufrihim. Wa amma salatu khalfahum la tajuz bina ala annahum kufar. Jadi orang khawarij, kalau memang dia benar-benar berakidah khawarij, maka ada dua pendapat di antara para ulama. Dari pendapat yang paling dekat dengan dalil adalah mereka kafir. Jadi orang khawarij itu termasuk dikafirkan oleh para ulama, walaupun ada yang mengatakan tidak mengkafirkan mereka. Dalil yang menunjukkan tentang kekafiran khawarij lebih dekat, kata beliau. Adapun salat di belakang orang-orang khawarij orang khawarij murni, ya, maka tidak diperbolehkan karena mereka telah kafir. Nah ini para jamaah ya. Jadi kalau ada orang khawarij di negeri kita, maka tidak diperbolehkan kita sholat di belakangnya. Tapi nggak jelas itu sekarang di sini ini ya. Dikatakan khawarij, ngakunya tidak. Dikatakan tidak, ajarannya khawarij. Dan itu yang repot seperti itu. Lawan katanya murji'ah itu ya. Dikatakan murji'ah juga tidak mau. Dikatakan nggak murji'ah tapi amalannya seperti murji'ah. Sholat di belakang murji'ah tidak boleh loh para jamaah ya. Sama seperti sholat di belakang orang khawarij tidak diperbolehkan. Murji'ah itu tidak menganggap amal ini bagian dari iman. Ini lebih parah, seperti ini lebih parah. Jadi amal ibadah kita bukan termasuk dari iman. Ini lebih parah seperti itu. Jadi kedua-duanya kita tidak diperbolehkan untuk sholat di belakang mereka. Ini pendapat yang sahih, yang paling sahih. Kemudian man yakfurul hukam wa yatlubu minal muslimin al-khurud ala hukamihim halwa minal orang yang mengkafirkan pemerintah, ya, orang yang mengajak kaum muslimin untuk khuruj kepada pemimpin mereka. Apakah ini termasuk khawarij? Ya, na'am. Hadza madhabul khawarij. Ini adalah madhab khawarij. Idza ra'al khuruj ala ulatil umur muslimin wa asyaddu min dzalika. Idza kafarahum fa hadza madhabul khawarij. Ya, ketika seseorang melihat khuruj kepada ulatil umur, kepada pemimpin kaum muslimin, maka apabila dia mengkafirkan mereka, maka ini adalah mazhab khawarij. Jadi tidak diperbolehkan kita mengkafirkan dan khuruj atau memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, kecuali kalau pemimpin kaum muslimin itu benar-benar telah melakukan kekufuran yang nyata. Dia menghina Allah dan Rasulnya, ya, dia membakar Al-Quran, menginjak-injak Al-Quran dan sebagainya, dia kategori kafir, baru kita diperbolehkan khuruj. Kalau dia mengatakan terang-terangan, saya, wahai rakyat saya, mulai hari ini saya pindah agama, nah itu ya,
maka wajib kita khuruj. Itu pun dibagi dua lagi oleh para ulama. Yang satu mengatakan kalau kamu khuruj kepada orang atau pemimpin muslim yang terang-terangan berbuat kafir, kalau kamu mampu silakan khuruj. Tapi kalau tidak mampu jangan. Cari macam-macam, nah seperti itu ya. Ini sangat asil ya, sangat diperinci sekali penjelasannya masyaallah muslim. Jadi kita tidak sembarangan mengkafirkan pemimpin, mengkafirkan pemerintah, tidak sembarang, tidak seenaknya yang demikian itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini dari bab yang ke-8 tentang tolong menolong daripada orang-orang kafir dalam memerangi kaum muslimin. Hati-hati yang seperti itu, jangan kita membela orang-orang non muslim dan memusuhi sesama kaum muslimin. Ini juga akan ada pertanggungjawaban dan ini bisa juga masuk kepada wilayah-wilayah pembatal daripada keimanan. Mencintai non muslim seperti mencintai saudaranya kaum muslimin. Memusuhi sesama kaum muslim seperti memusuhi orang-orang non muslim. Ini sudah sama seperti ini kedudukannya. Mereka bermesra-mesraan pada non muslim, tapi mereka guarang taringi metu kepada sesama kaum muslimin. Ini juga akan membatalkan daripada keimanan dan keislaman mereka. Ini tidak sadar para jamaah. Ironis lah seperti itu ya. Miris, ris. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian adalah pembatal yang ke-9, belum bisa, saya lanjutkan sedikit. Ad-darsul ashir fi syarhin naqid tasi. Pelajaran ke-10 syarah pembatal yang ke-9. Apa itu? At-tasi man i'taqada anna ba'dan nas yasi'ul khuruj an syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama wasi'al al-hadiru al-khuruj an syariati Musa alaihissalam fa huwa kafirun. Siapa yang meyakini sesungguhnya sebagian manusia ada yang membolehkan khuruj keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW sebagaimana Nabi Khidir keluar dari syariat Nabi Musa. Maka ini keyakinan-keyakinan yang kafir. Ya, bahwasanya Nabi Musa alaihissalam diutus untuk Bani Israel saja, tidak diutus oleh semua manusia. Nabi Khidir bukan termasuk umatnya Nabi Musa alaihissalam. Insya Allah penjelasannya akan kami sampaikan yang akan datang tentang pembatal yang ke-9 ini. Insya Allah mudah-mudahan. Saya kira cukup sampai di sini para jemaah yang kita kaji tentang pembatal keislaman yang ke-8 tentang tolong menolong bahu membahu ya untuk memerangi kaum muslimin, menolong orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Mudah-mudahan perbuatan ini tidak kita lakukan sama sekali. Dan kalau bisa kita memperingatkan daripada saudara-saudara kita jangan sampai tolong menolong ya kepada orang-orang non muslim untuk memerangi saudaranya sendiri dari kaum muslimin. Kita cukupkan sekian. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.